Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang latihan soal UTS SMP kelas 9. Mari kita pelajari bersama-sama. Oke, kita mulai dari nomor 1. Perhatikan gambar, tempat berlangsungnya fertilisasi terdapat pada nomor. Jadi fertilisasi itu adalah pertemuan antara sperma dan sel telur. Nah, untuk yang nomor 1 itu adalah ovarium. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Nomor 3 adalah folikel. Nomor 4 adalah rahim atau uterus. Sedangkan nomor 5 adalah vagina. Jadi kalau yang nomor 2 di sini adalah oviduct. Oviduct itu adalah tempat pertemuan antara sel telur dan sperma. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, nomor 2. Lanjut ke nomor 2. Di antara pernyataan berikut yang menyatakan pengertian menstruasi secara tepat. Menstruasi biasanya dialami oleh wanita dan itu 1 bulan sekali atau kita biasa nyebutnya dengan datang bulan. Nah, menstruasi sendiri itu adalah proses pengeluaran ovum yang tidak dibuahi beserta luruhnya lapisan endometrium dinding rahim. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang C. Lanjut ke nomor 3. Peristiwa ovulasi dipengaruhi oleh hormon. Ini adalah asam beda, ini adalah hormon-hormon yang ada pada manusia. Untuk yang A, FSH, fungsinya adalah memicu perkembangan folikel dan produksi estrogen. Yang kedua, ICSH. ICSH di sini fungsinya untuk mendorong produksi hormon testosteron. Berarti bukan ini karena ovulasi dialami oleh wanita. Kemudian yang LH. Nah, di sini LH fungsinya untuk memicu produksi proses ovulasi. Dan yang terakhir, estrogen bersama dengan progesteron akan menjaga ketebalan dinding rahim. Jadi yang paling tepat di sini adalah LH karena LH berfungsi untuk memicu proses ovulasi atau pelepasan sel telur. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nomor 4, hasil akhir dari proses oogenesis adalah oogenesis itu proses pembentukan ovum pada wanita. Jadi perhatikan gambar di samping. Dimulai dari oogonium yang melakukan pembelahan secara mitosis membentuk oosit primer. Kemudian oosit primer akan melakukan pembelahan secara meiosis membentuk oosit sekunder dan badan polar. Kemudian oosit sekunder dan badan polarnya akan melakukan meiosis 2. Nah, ini untuk oosit sekunder akan menghasilkan ootit dan badan polar. Sedangkan badan polar akan menghasilkan 2 badan polar lagi. Jadi total badan polarnya ada 3 dan kemudian ootitnya akan berkembang menjadi ovum. Jadi di sini hasilnya adalah 1 ootit atau 1 ovum dan 3 badan polar. Jawabannya yang B. Nomor 5. Organ reproduksi pria yang berfungsi dalam pematangan sperma adalah, kita bahas satu persatu. Untuk yang skrotum, fungsinya untuk melindungi testis, terutama melindungi suhu dari testis. Kemudian yang kedua, vas deferens. Vas deferens di sini berfungsi sebagai penyaluran sperma. Sedangkan yang testis adalah untuk menghasilkan sperma. Nah, sedangkan epididymis di sini dia berfungsi dalam pematangan sperma. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Nomor 6. Peristiwa pelepasan sel telur dari ovarium disebut. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk fertilisasi, fertilisasi adalah pertemuan antara gamet jantan dengan gamet betina, ovum dengan sperma. Sedangkan ovulasi, nah ini jawaban kita. Pelepasan sel telur dari ovarium ini disebut dengan ovulasi. Sedangkan untuk kontraksi dan relaksasi ini ada hubungannya dengan otot. Ketika kontraksi maka otot akan memendek, sedangkan relaksasi otot akan kembali ke bentuk semula. Jadi jawaban di sini yang paling tepat adalah yang B. Nomor 7. Pernyataan berikut yang benar adalah yang A, jika ovum masak maka dinding rahim menipis. Nah, di sini kurang tepat. Harusnya ketika ovum masak dinding rahim akan menebal. Kenapa dinding rahim menebal? Di sini untuk persiapan ketika sewaktu-waktu terjadi fertilisasi dan terbentuk janin atau embrio, maka dinding rahim ini berfungsi untuk melindungi janin yang sudah terbentuk.
Jadi ketika ovum masak, dinding rahimnya harus menebal. Jika terjadi menstruasi, maka dinding rahim menebal. Salah, ketika menstruasi justru dinding rahim akan menipis karena menstruasi itu adalah meluruhnya dinding rahim. Yang C, jika dinding rahim menipis maka terjadi ovulasi. Nah, ini kurang tepat. Harusnya jika dinding rahim menebal maka terjadi ovulasi. Yang D, jika ovum masak maka dinding rahim menebal. Nah, ini yang paling tepat. Sudah tahu kan alasannya? Ketika ovum masak, kemungkinan akan terjadi fertilisasi, maka dinding rahimnya akan menebal untuk melindungi ketika ada janin. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Nomor 8. Perhatikan gambar berikut ini. Ovarium dan uterus berturut-turut ditunjukkan oleh nomor. Jadi ini sama dengan gambar yang nomor 1. Ovarium itu kan tempat untuk menghasilkan sel telur. Itu ada di gambar nomor 1. Sedangkan uterus itu bagian rahim. Uterus sama rahim itu sama. Itu di bagian 4. Jadi jawaban yang tepat adalah D, 1 dan 4. Nomor 9. Pada proses pertumbuhan dan perkembangan sperma, sel haploid dimulai dari sel haploid itu adalah sel yang bersifat 2N. Jadi di gambar ini sudah terlihat proses spermatogenesis dimulai dari spermatogonium yang membelah secara mitosis membentuk spermatosit primer yang bersifat diploid atau 2N. Kemudian spermatosit primer akan membelah secara meiosis 1 membentuk spermatosit sekunder dengan sifat N atau haploid. Kemudian spermatosit sekunder akan membelah secara meiosis 2 membentuk spermatid dan juga hasilnya adalah sel haploid. Dan spermatid akan berkembang menjadi spermatozoa. Dan di sini terlihat sel haploid itu dimulai dari tahapan spermatosit sekunder. Jadi mulai N-nya atau haploidnya adalah saat spermatosit sekunder karena saat spermatosit primer itu masih bersifat diploid atau 2N. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nomor 10. Perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan dengan cara menimbun bagian cabang yang tumbuh memanjang dalam permukaan tanah disebut. Ini yang pertama adalah merunduk. Nah, ini ya jawaban yang paling tepat. Jadi untuk tumbuhan induk itu ada cabangnya. Cabang dari tumbuhan induk yang tertimbun di dalam tanah itu lama-kelamaan akan menghasilkan akar serabut. Nah, akar serabut di sini nanti akan berkembang menjadi tumbuhan baru. Itu yang disebut dengan merunduk. Kemudian untuk okulasi adalah menempelkan tunas. Sedangkan stek adalah perbanyakan tanaman menggunakan potongan batang tumbuhan. Untuk mengenten sendiri adalah menyambung. Jadi antara batang tanaman satu dengan batang tanaman yang kedua itu disambungkan. Jadi nanti menghasilkan tanaman yang memiliki dua sifat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A, merunduk. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Jenis hewan di bawah ini yang cara perkembangbiakannya sama dengan tumbuhan pisang adalah, jadi untuk ganggang merah sendiri itu berkembang biak dengan menghasilkan spora. Sedangkan ganggang hijau berkembang biak dengan cara pembelahan diri atau membelah diri. Sedangkan amuba juga sama dengan cara membelah diri. Jadi di sini yang berkembang biak dengan cara tunas seperti pisang adalah hidra. Jadi meskipun pisang itu tumbuhan dan hidra itu termasuk ke dalam filum Solentrata, tapi keduanya perkembangbiakannya sama-sama dengan cara tunas. Jawaban yang tepat adalah yang D. Nomor 12. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan hanya bisa terjadi pada tumbuhan yang memiliki. Jadi perkembangbiakan generatif sendiri itu kan perkembangbiakan dengan peleburan gamet jantan dan gamet betina atau istilah mudanya dengan cara kawin. Berarti di sini harus ada benang sari dan ada putik. Berarti syaratnya tumbuhan itu harus memiliki bunga. Iya, tepat sekali. Tumbuhan itu harus memiliki bunga karena benang sari dan putik hanya ada pada bunga. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Lanjut ke nomor 13. Salah satu cara reproduksi lebah madu adalah telur tanpa dibuahi menjadi individu baru. Cara ini disebut dengan, jadi cara lebah madu bereproduksi itu salah satunya adalah dengan cara partenogenesis. Apa itu partenogenesis? Yaitu bentuk reproduksi aseksual di mana betina mampu memproduksi sel telur yang berkembang tanpa melalui proses fertilisasi. Jadi tidak ada
sperma, pertemuan antara sperma dengan sel telur. Jadi cukup sel telur sendiri itu sudah bisa berkembang menjadi suatu individu baru. Nah, partenogenesis ini terjadi tidak hanya pada lebah, tapi juga pada kutu daun dan juga kutu air. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Nomor 14. Berikut ini pernyataan yang benar tentang gen. Jadi, gen itu adalah penentu sifat antara individu yang diwariskan kepada keturunannya. Contohnya gini, seumpama orang tuanya memiliki rambut yang ikal. Kemungkinan anak tersebut juga akan memiliki rambut yang ikal. Contohnya lagi, orang tuanya memiliki kulit yang sawo matang, dari ayah sawo matang, dari ibu sawo matang. Maka kemungkinan anaknya juga akan memiliki kulit yang berwarna sawo matang. Jadi sifat-sifat yang ada pada ibu dan ayah, terutama di sini yang kita bahas adalah sifat fisik, itu nanti akan diturunkan kepada generasi selanjutnya melalui yang disebut dengan gen. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Lanjut ke nomor 15. Kromosom yang berfungsi untuk menentukan jenis kelamin suatu individu disebut dengan, jadi kromosom itu ada dua jenis, ada kromosom tubuh yang disebut dengan autosom dan ada kromosom kelamin yang disebut dengan gonosom. Jadi contohnya di sini jumlah kromosom pada manusia ada 46. Maka individu wanita akan memiliki 22 autosom, 22 pasang autosom ditambah dengan gonosom. Gonosomnya apa kalau wanita? Kalau wanita gonosomnya adalah XX. Sedangkan laki-laki akan memiliki 22 pasang kromosom ditambah dengan kromosom XY yang disebut dengan gonosom. Jadi kalau wanita itu kromosomnya XX dan laki-laki adalah XY. Nah, keduanya itu disebut dengan gonosom. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Nomor 16. Jumlah kromosom pada tubuh manusia adalah, ini seperti yang sudah kita bahas di soal sebelumnya. Jadi jumlah kromosom pada manusia adalah 46 kromosom. Atau bisa ditulis dengan cara 23 pasang kromosom. Kan sama saja 23 pasang berarti jumlahnya tetap 46. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang C. Nomor 17. Persilangan dua individu yang bersifat intermediate antara warna merah dan putih akan menghasilkan F2 dengan warna. Jadi di sini yang ditanyakan adalah keturunan keduanya. Kita tentukan dulu, parentalnya di sini adalah bunga warna merah, berarti genotipnya adalah M besar. Disilangkan dengan bunga warna putih, berarti M kecil. Gametnya di sini adalah M besar dan M kecil. F1-nya berarti M besar dan M kecil. Fenotip dari M besar dan M kecil adalah warna merah muda. Kemudian P2-nya itu kan F1 disilangkan dengan sesamanya, berarti M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Gametnya M besar M kecil dan juga M besar M kecil. Jadi di sini terbentuk 4 gamet. Maka F2-nya adalah M besar dengan fenotip merah, M besar M kecil dengan fenotip merah muda, M besar M kecil lagi dengan fenotip merah muda, dan M kecil dengan fenotip putih. Jadi di sini dihasilkan 3 jenis keturunan, yaitu ada merah, merah muda, dan juga putih. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke, kita lanjut ke nomor 18. Seorang laki-laki menderita albino, menikah dengan wanita normal karier. Berapa persentase anaknya yang menderita albino? Jadi di sini parentalnya adalah laki-laki albino dengan genotip A kecil dan wanita karier normal karier. Berarti di sini genotipnya adalah A besar A kecil. Berarti ketemu gametnya untuk yang genotip pertama adalah A kecil dan gamet dari genotip yang kedua adalah A besar dan A kecil. Disilangkan menghasilkan F1 A besar A kecil dengan fenotip normal karier dan A kecil dengan fenotip albino. Berarti di sini jumlah perbandingan yang albino ada 1/2.
2 totalnya dikali 100%. Jadi hasilnya adalah 50%. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nomor 19. Seorang wanita bergolongan darah A heterozigot menikah dengan laki-laki bergolongan darah B heterozigot. Tentukan presentasi anak yang bergolongan darah AB. Jadi di sini wanitanya bergolongan darah A, berarti genotipnya adalah IAIO karena dia heterozigot. Kemudian untuk yang laki-lakinya B heterozigot, berarti IBIO. Gametnya dari genotip yang pertama adalah IA dan IO, sedangkan dari genotip yang kedua adalah IB dan IO. Maka F1-nya kita silangkan. Ketemu IAIB dengan golongan darah AB, IAIO dengan golongan darah A tetapi yang heterozigot, kemudian IBIO dengan golongan darah B heterozigot dan juga golongan darah IOIO golongan darah O. Nah, dari hasil F1 ini bisa kita lihat yang AB hanya ada 1/4. Kenapa 4? Karena total perbandingannya semuanya ada 4. Jadi 1/4 kali 100%, hasilnya adalah 25%. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Terakhir nomor 20. Jika kelinci berbulu putih kurus A besar B kecil disilangkan dengan kelinci berbulu hitam gemuk A kecil B besar, maka genotip dan fenotip dari F1 adalah, jadi di sini A besar itu fenotipnya adalah putih, A kecil berarti hitam, B besar itu gemuk, sedangkan B kecil kurus. Berarti parentalnya di sini yang akan kita silangkan adalah A besar B kecil dengan A kecil B besar. Maka ditentukan gamet yang genotip pertama adalah A besar B kecil, sedangkan gamet genotip kedua adalah A kecil B besar. F1-nya berarti di sini tinggal gabungkan A besar A kecil, B besar dan B kecil. Fenotipnya bagaimana? A besar A kecil, di sini A besar bersifat dominan, berarti warnanya adalah putih. B besar B kecil, B besar bersifat dominan, berarti di sini dia gemuk. Maka jawaban yang paling tepat adalah A besar A kecil, B besar B kecil dengan bulu putih dan badan gemuk, yaitu jawabannya B.